Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1, mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Gue bilang itu, lu diem deh sekarang. Aku bilang gitu, gue gak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu gak usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk, langsung gue dikuliahin. Satu nih kalau aku bilang, Jokowi itu jago gimmick. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Anda memberikan saya informasi bahwa sesuatu skenario politik sedang berjalan dan targetnya adalah Anda. Dibuat dalam bahasa yang sederhana, Anda mendapat informasi bahwa dalam waktu dekat Anda akan ditersangkakan atas langkah-langkah politik Anda, atas nama partai Anda, khususnya yang berhubungan dengan pilkada. Bahwa Anda demikian kritis, bahkan ekstrim menyikapi situasi, dan lebih jauh lagi itu, lebih tajam memahami dan menyikapi relasi Anda dengan Pak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia, mantan kader Anda. Ini pun pertanyaan karena sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan apakah beliau sudah keluar atau tidak. Itu yang kami dengarkan, dan informasinya itu berasal dari narasumber kita ini. Dan atas pemahaman saya tentang Koni Rahakundini Bakri, seorang yang di dalam dunia intelijen pasti bisa saya katakan bahwa informasinya valid. Oke, Anda sudah datang, mari kita bicarakan. Tentu saja semua ini atas nama kita berbaik-baik sajakah di dalam bernegara atau tidak. Seperti apa ceritanya, Mas Hasto? Kita sangat tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena miskin keteladanan, etika dan moral. Jadi ada dua peristiwa yang penting yang mengapa saya ditarget kembali. Yang pertama adalah disertasi saya. Kenapa disertasi Anda? Di situ kan saya menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral itu kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core elemen dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan antara feodalisme, populisme, dan Machiavellian. Dan ini ternyata dijalankan terus. Semula orang menyangka udah selesai ketika saudara Gibran sudah ditetapkan sebagai wapres, meskipun cara-caranya sangat prosedural, tidak beretika, merusak sistem hukum dan konstitusi kita. Bahkan mematikan suatu peradaban demokrasi kita. Karena kita mau menggunakan referensi tentang kehidupan peradaban suatu bangsa yang baik, tentang agama, tentang keyakinan-keyakinan pada kebaikan, itu kan ditabrak semua. Tapi itu kan produk intelektual. Saya bersaksi para pemirsa karena saya sempat menjadi teman diskusinya Mas Hasto menyangkut disertasinya. Dengan keilmuan saya yang terbatas, saya bisa mengatakan itu karya yang luar biasa. Apa masalahnya? Justru itu sebagai suatu koreksi secara akademik terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan demokrasi kita. Tetapi yang kedua inilah yang kemudian membahayakan. Betul. Karena kemudian di dalam pilkada kami melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya. Itu kan terjadi dengan Bobi Nasution di Sumatera Utara, dan kemudian gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat. Bobi Nasution sama Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Kemudian di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dan Komjen Polisi Purnawirawan Lutfi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi kemudian di Boyolali ada adik dari saudara David yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian di Jakarta, ini kan mulai terjadi
suatu pengingkaran terhadap bentuk negara republik mau diganti seperti sistem kerajaan dengan menempatkan para hulu balang, keluarganya, kemudian mereka-mereka yang dianggap dekat mewakili kepentingan politiknya. Jadi ancaman terhadap kedaulatan rakyat ini tidak berhenti. Nah, dengan pergerakan kami ke Sumatera Utara bersama Prof. Todung, Prof. Ikrar Nusa Bakti, kemudian berbagai tokoh-tokoh civil society, itu kemudian mengkhawatirkan. Maka kemudian ketika KONI menginformasikan kepada saya, ini ada bad news, saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Nah, kemudian saya mengatakan kepada KONI, republik ini dibangun dengan keyakinan agar setiap anak bangsa bisa merdeka. Mas, tunggu dulu. Saya mau memperjelas. Mau ditersangkakan, itu informasi yang sudah lama ada. Sejak berbulan-bulan lalu, selalu ada potongan berita bahwa Hasto Kristianto, Sekjen PDIP akan ditangkap, akan ditersangkakan. Dalam kisah ini, sebenarnya siapa yang sedang mengincar Anda? Menurut informasi dari Mbak Goni ya? Ya, karena di dalam pesan itu sangat jelas. Sebaiknya saya tidak usah turun ke Sumatera Utara mempersoalkan Bobi Nasution. Sebaiknya Jakarta dan Jawa Tengah semua sudah diset. Bahkan ditambah Jogja. Kemudian saya berimajinasi, bukan hanya Jogja, Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur. Dan kemudian kita lihat kepemimpinan Bu Risma hari ini yang sangat fenomenal, dengan menutup doli dan sebagainya, itu pun mencoba dihambat dengan berbagai cara-cara yang sangat luar biasa, dari mematikan jalur logistik hingga berbagai intimidasi-intimidasi yang ternyata masih dipraktekkan. Nah, upaya untuk menjadikan pilkada ini sebagai bagian dari quote and quote hulu balang sang raja itulah yang kemudian terganggu dengan konsolidasi yang dilakukan oleh PD Perjuangan dengan kekuatan non-partai, dengan kekuatan relawan, dengan kekuatan civil society, sehingga harus ada upaya untuk menghentikan dari ujungnya. Tapi kita kan sudah biasa di dalam bernegara dengan keyakinan ini. Ketika kita digerakkan oleh keyakinan, ya ancaman 1 juta peluru pun tidak membuat kita reda oleh berbagai tekanan itu. Maka saya bilang sama kau nih, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Jadi buat apa pilkada? Kalau semuanya sudah mencoba untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat itu. Kita akan mendalami pada bagian tengah dan akhir tentang ini. Tapi mau tidak mau saya harus kembali ke Madam Connie dulu. Siap. Tentang informasi itu. Ini menjadi tidak sederhana, Mem. Ya. Bahwa seorang sekjen partai, ia mengambil sikap untuk berhadapan-hadapan dengan arus utama di pemerintahan, dan dalam hal ini sudah mantan, bernama Pak Jokowi, itu kemudian mendapatkan menjadi target seperti informasi Anda. Terutama dalam hal pergerakannya, karena saya agak memahami pergerakan Mas Hasto nih, ke Medan, ke berbagai tempat gitu ya, dan dengan sikap yang demikian ekstrim. Pertanyaan saya kepada Anda itu, informasinya dari mana dan bagaimana kualitas informasi itu? Begini, pertama saya mesti koreksi ya. Pergerakan Mas Hasto itu menurut saya kan pergerakan yang sangat wajar. Karena beliau sekretaris jenderal dari partai. Sudah pasti harus kemana-mana. Yang kedua, kalau ditanya informasi dari mana, saya pasti nggak akan bicarakan. Kita sudah pernah mengalami ketika di negeri ini sebagai informan yang menyatakan kebenaran, kita malah jadi ditarget. So I have to protect myself of course, and I have to protect the source gitu. Tapi kan kakak kita berteman udah lama lah. Semua yang aku bahas dengan kakak pasti A1. Nah, kakak bisa bayangkan aku tuh datang, ya kan? Karena aku ada pekerjaan di sini dan nggak bisa lama juga. Tiba-tiba aku diminta ketemu karena mereka melihat kedekatan saya dengan partai PDIP. Sebenarnya kan ini juga mesti saya luruskan ya. Saya itu bukan orang partai, saya pengagum PDIP. Kenapa saya pengagum PDIP? Itu dulu pertanyaannya. Karena kakak kita pernah sama satu-satu di satu partai. Gue pakai biru sengaja salah ya. Biar dia perjelas. Nah, tapi aku akhirnya lelah karena loh,
retorika itu hanya kata-kata. Nah, di partai yang aku dari kecil dibesarkan oleh nenekku yang sangat Soekarnois, ya kan, kemudian aku semakin diberi kesempatan oleh Pak Sekjen mendekati dengan Bu Mega, aku mendengar langsung dari Bu Mega dan bagaimana berinteraksi melihat ketegaran seorang ibu bangsa. Makanya saya sekarang udah jarang nyebut nama Ibu Mega, saya selalu nyebut ibu bangsa. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Nah, jadi ketika saya diminta ketemu, ya kan, dia bilang, Mbak, gue punya berita satu tentang sahabat tuh. Wah, sahabat gue, siapa nih? Gitu, sahabat gue banyak kayaknya. Terus, oh nggak, ini sahabat lu banget, Hasto gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, gue nggak ada waktu banyak gitu kan, karena kan dia anggota lah, aku boleh sebut ya. Gue nggak ada waktu banyak. Maksudnya anggota itu aparat. Oke. Nah, aparat yang merah putih ya. Nah, kita sebutnya aparat merah putih. Aparat merah putih ya. Aparat merah putih. Jangan dianggap aparat itu udah jelek semua. Ada yang merah putih kuning hijau ternyata ya. Oke. Nah, terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin, berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya tuh sudah siap. Bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Nah, file sudah siap. Yes, tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia, ceritanya gue kan menjauhkan diri dari hiruk pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Nah terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku yang Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan menurut gue kok ajudan diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua rame bela Mas Hasto, gue bela Kusnadi karena gue pikir orang kok jadi korban kan. Nah anyway. Kedua dia bilang gitu, ini kalaupun harus diteruskan, gue kasih tahu aja ya, ini pasti kalah. Katanya di sana udah pasti menang. Ini yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya. Kandidat PDIP pasti kalah. Pasti kalah. Karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang. Ngapain darah dari situ udah pasti menang. Oke. Nah buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh perlu, aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar dengan segala macam, tapi ujung-ujungnya semua tuh kayak sandiwara politik gitu. Yang kedua, aku nggak tahu kasus Harun Masiku itu seperti apa sebenarnya. Gue juga nggak tertarik, itu terlalu kecil buat gue ya. Karena itu tadi kita bahas ya Mas ya. Kalau Masiku itu seperti kayak orang kita, gue juga pernah ditangkap polisi, terus pernah pusing. Udah Pak, saya lagi dipanggil Ibu, udah deh gitu kan. It's normal. Jadi kayak gitu. Cuma bedanya Harun Masiku punya hak. Kayak ditilang lah ya kan. Kayak ditilang. Jadi aku terus langsung berpikir ya. Loh sebentar, dia ini sekjen loh, ya kan? Kemudian dia begini kan, aku langsung minta waktu. Mas Hasto tuh gak punya waktu, dia lagi sibuk banget lah. Aku telepon jarang dijawab. Aku bilang enggak, lu mesti ketemu gue malam ini, terserah. Aku langsung dateng, dia gue lihat mukanya masih capek banget, gak tahu dari mana. Gue bilang gitu, lu diam deh sekarang. Aku bilang gitu, gue gak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu gak usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk, langsung gue dikuliahin. Ini tuh partai perjuangan, lu tahu apa? Katanya apa? Mas Hasto bilang, zaman Soekarno semua orang sudah siap dijeruji apa segala macam. Gua akan hadapi. Kenapa gua tersangkakan? Oh ya gitu lah. Remind me again, waktu kasus aku. Nah kita ngomongnya kasus hukum gue ya, boleh sedikit ya. Kan gue juga dipanggil polisi, walaupun terus hilang. Karena menurut gue aneh, gue udah upload sesuatu, gue udah koreksi, tapi gue dilaporin polisi. Jadi ini mengingatkan aku pada saat akademisi bicara. Dulu saat lagi pilpres, akademisi bicara disuruh stop dengan apapun bentuk itu. Lah sekarang politisi yang jelas-jelas dia sekjen partai memang harus kemana-mana, memang kerjaannya gimana sih, ya kan? Itu kok juga jadi ada kayak dibajak oleh ini. Nah itu aku nggak terima gitu loh. Ini kita mau sampai kapan kayak begini? Oh oke. Yang saya mau tanyakan pada bagian ini, informasi itu saya harus memuaskan keinginan mendengar informasi penonton kita bahwa pertama siapa yang ngincar Mas Hasto, yang kedua kasus apa? Tadi kan disebutkan Kusnadi. Ya kasus KPK. Berarti KPK kan gitu ya. Artinya ada kaitannya dengan Harun Masiku ya. Tapi pada informasinya Madam Koni dapat itu yang ngincar siapa, lembaga mana? Ya sama KPK. KPK juga. Justru KPK. Oh oke. Maka tadi aku singgung ada kasus Kusnadi. Oh iya. Enggak, di pikiran saya kan gini, kan banyak itu informasi bahwa diincar juga oleh coklat, oleh polisi gitu maksudnya gitu kan? Itu aku nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi kalau ini kasusnya adalah yang sudah tadi siap. Kan saya ngomong lagi soal siap sudah tersangka kan, akan segera kalau beliau terus aktif gitu kan. Itu kasus KPK. Pada bagian ini sebenarnya, Madam, kenapa sampai saya perlu menjelaskannya?
Apa urusannya? Ini kan pilkada nih. Kita tidak perlu terlalu terlalu pintar untuk menghubungkan gerakan Hasto Kristianto, ada pilkada, apa urusannya dengan KPK? Kira-kira kan begitu. Pada bagian ini coba menjadi logik kan kalau kemudian kita bertanya seperti clear, karena memang seluruh aparat penegak hukum itu kan di bawah kendali kekuasaan. Oke. Kita ingat kasus, mohon maaf saya sebut Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure dari kejaksaan. Kemudian KPK juga digunakan sebagai pressure terhadap kepentingan politik. Kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, Suami Airin, meskipun kita juga tahu terhadap backgroundnya, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak tekanan. Di Sulawesi Utara, itu Partai Coklat yang bermain, sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja, itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly, kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah datang seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan, hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo, kaitannya kemana? Judi online, narkoba, itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal, semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Saya jadi ingat ketika pada tahun 30 ada 4 kader PNI di Ciamis hanya teriak merdeka, merdeka dan merdeka sekarang karena bergelora spiritnya Bung Karno. Mereka dikenakan hukuman gantung, Bung. 4 kader ini. Lalu salah satu yang akan menjalani hukuman gantung itu kemudian bisa berkirim surat kepada Bung Karno dan mengatakan, Bung Karno besok saya akan menjalani hukuman gantung dengan mulut tersenyum. Dengan keyakinan
Karena saya yakin Bung Karno akan memerdekakan Republik ini. Jadi untuk merdeka, banyak yang siap digantung dengan tersenyum, yang mencurahkan nyawanya. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi.